Shalom saudara yang diberkati Tuhan, jumpa lagi dalam podcast Dere HMet, Jalan Kebenaran bersama saya Penatua Ira Natali dan narasumber kita Bapak Gembala Benyamin Obadiah, Ketua Gereja Kehilat Mesianik Indonesia. Shalom Pak Ben. Shalom Wira, shalom saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini kita akan membahas topik menarik mengenai kalender Ibrani Alkitabiah. Tetapi jangan lupa untuk subscribe, like, dan share kanal Kehilat Mesianik di YouTube. Saudara, Alkitab mencatat hari-hari seperti hari pertama, hari ketiga, dan seterusnya. Juga hari-hari besar seperti Pesak, Paskah, Syafuot, atau Pentakosta, kemudian juga hari Sukot, dan lainnya. Alkitab juga mencatat permulaan dan akhir tahun serta musim-musim tuaian. Pertanyaannya sekarang adalah kalender apa yang dipakai oleh masyarakat Ibrani yang dicatat dalam seluruh Alkitab? Ya, ini satu topik yang menarik. Semua tokoh dan masyarakat Israel yang tercatat di dalam Alkitab itu semuanya memakai satu kalender, yaitu kalender Ibrani. Bukan kalender Mesir, bukan kalender Romawi atau kalender Arab, tidak, ya, hanya kalender Ibrani. Nah, tapi di pihak lain, kita waktu kita membaca Alkitab sebagai masyarakat abad 21, kita memakai kalender yang berbeda, yaitu kalender internasional yang adalah kalender Gregorian, yang merupakan kalender Romawi. Jadi kalender Romawi itu pada abad pertama itu berlaku kalender Julian, tapi kemudian di abad 16 itu dikoreksi oleh Paus Gregorius sehingga itu disebut kalender Gregorian. Dan kemudian di abad 18 itu diterima sebagai kalender internasional. Nah, jadi kalau kita lihat sekarang kalender internasional itu tahun 2025 ya. Iya. Itu karena dia lanjutan dari kalender Julian dari abad pertama. Kemudian kalau kita lihat kalender Ibrani itu sudah tahun 5785. Jadi jauh sekali perbedaannya ya Pak? Ya, kalender Ibrani itu dihitung dari sejak Adam itu diciptakan. Ya. Jadi sudah panjang sekali. Nah, kemudian apakah dasar perhitungan kalender Ibrani dan kalender Gregorian internasional ini itu sama, Pak? Berbeda ya. Kalender Romawi didasarkan pada peredaran bumi mengelilingi matahari. Hingga itu termasuk kategori kalender solar atau kalender matahari. Satu tahun terdiri dari 12 bulan, panjangnya 365 hari. Sementara kalender Ibrani didasarkan pada peredaran bulan mengelilingi bumi, sehingga masuk dalam kalender lunar atau kalender bulan. Satu tahun terdiri dari 12 bulan dengan panjang 354 hari. Jadi 11 hari lebih pendek dari kalender matahari. Nah, tadi disebutkan bahwa kalender Ibrani itu juga ternyata terdiri dari 12 bulan. Nah, apakah bisa disebutkan nama-nama bulannya itu, Pak? Nama-nama bulan dalam kalender Yahudi. Yang pertama itu bulan Tisri, di sini terjadi pergantian tahun. Kemudian Keswan, bulan ketiga Kislev, lalu Tefet, Sefat, Adar, yang ketujuh bulan Nisan. Kemudian Iyar, Siwan, Tamus, Av, dan yang terakhir bulan Elul. Jadi kita lihat di sini ada 12 bulan. Tapi kemudian kita lihat bahwa urutan bulannya yang tadinya Tisri sebagai bulan pertama itu diubah oleh Tuhan ketika Israel keluar dari Mesir. Jadi menandai Israel keluar dari Mesir yang adalah bulan Nisan, lalu Tuhan mengatakan jadikan bulan Nisan ini bulan pertama. Sehingga tadinya bulan Nisan bulan ketujuh, sekarang jadi bulan pertama. Lalu kemudian bulan Tisri bulan pertama pindah ke jadi bulan ketujuh. Nah, ini dipegang oleh umat Israel sampai sekarang. Nah, jadi memang unik ya Pak kalender Ibrani itu. Nah, apakah selain yang tadi disebutkan adakah keunikan yang lain? Itu memang unik ya, karena tahun barunya tetap di bulan Tisri ya, dan bulan Tisri itu bulan ketujuh. Jadi itu kan unik ya. Nah, keunikan yang lain
itu ada tiga keunikan lagi yang lebih banyak ya. Keunikan yang pertama itu kalender Ibrani bersifat hibrid yang disebut dengan lunisolar. Mengapa disebut lunisolar? Karena ini merupakan campuran atau kombinasi kalender lunar dan solar. Jadi ini berbeda juga dengan kalender Hijriah. Ya, ini berbeda dari kalender Hijriah walaupun sama-sama kalender lunar, tapi berbeda karena kalender Ibrani itu bersifat lunisolar, sementara kalau Hijriah itu hanya lunar. Ya. Nah, jadi kita bisa melihat bahwa di dalam kalender Ibrani itu dikaitkan dengan hari-hari raya. Tentu juga di kalender Hijriah juga ada hari raya ya. Tetapi hari raya di kalender Ibrani itu dikaitkan dengan musim tuaian atau panen. Dan tidak ada panen yang jatuh pada musim dingin. Tidak ada. Semua musim panen itu harus pada musim panas atau musim gugur. Tidak mungkin di musim dingin. Nah, karena itu lalu kalender lunar Ibrani itu berkaitan juga dengan matahari. Jadi harus dikoreksi terhadap matahari, kalender matahari. Nah, karena itulah maka perlu ada penyesuaian. Nah, kita lihat bahwa kalender lunar Ibrani itu panjangnya tiap bulannya hanya 29 sampai 30 hari. Sementara kalender matahari itu bisa 30 sampai 31 hari ya. Itu berarti kalender Ibrani harus ditambah bulannya ketika ingin dikoreksi terhadap kalender matahari. Ya, itu yang disebut dengan penambahan bulan sehingga terjadilah kalender kabisat, tahun kabisat. Nah, tahun kabisat ini terjadinya setiap berapa tahun? Ya, tahun kabisat ini terjadi setiap 19 tahun. Jadi ada siklus 19 tahun. Di dalam siklus 19 tahun itu ada 12 tahun itu tahun biasa. Lalu kemudian ada 7 tahun kabisat yang terdiri dari 13 bulan. Jadi ini memang kita bisa melihat ya bahwa dia punya keunikan. Nah, dalam 19 tahun itu ada 235 bulan. Nah, lalu setiap 2-3 tahun sekali itu harus ditambah bulannya pada tahun Ibrani, kalender Ibrani. Nah, itu terjadi pada tahun ketiga, tahun ke-6, tahun ke-8, kemudian 11, tahun 14, 17, dan 19 dalam kalender Ibrani atau dalam siklus 19 tahun itu. Nah, ini maksudnya penambahan bulan ini itu adalah untuk apa, Pak? Jadi penambahan bulan ini untuk mengoreksi bahwa kalender Ibrani itu atau hari-hari raya yang ada di dalam kalender Ibrani itu dijamin tidak akan jatuh pada musim dingin. Nah, ini penting ya. Karena kalender Ibrani itu dikaitkan sama musim panen atau hari-hari raya yang dirayakan di sana itu dikaitkan dengan panen, dan panen ini hanya bisa dilakukan pada musim semi atau paling banter musim gugur. Jadi kalau begitu bisa dikatakan tidak ada hari-hari raya Alkitabiah yang jatuh pada musim dingin gitu? Ya, tidak ada. Nah, ini satu prinsip ya. Dan ini kalau kita memahami kalender Ibrani, maka kita tahu itu bahwa tidak mungkin hari-hari raya yang ada pada kalender Ibrani itu jatuh pada musim dingin. Artinya hari raya yang ditetapkan oleh Tuhan ya, yang disebut Moed. Yang itu adalah tadi yang disebutkan ya oleh Bu Ira bahwa ada hari Pesak, kemudian ada hari Shavuot atau Pentakosta, lalu ada hari Sukkot atau Pondok Daun. Itu semua hari raya itu tidak mungkin jatuh pada musim dingin. Kecuali hari raya yang jadi tambahan atau kita sebut hari raya minor ya, seperti Chanukah. Nah, itu bisa terjadi di sana. Tetapi itu tidak dikaitkan dengan musim tuaian karena itu tambahan yang hanya kesepakatan dari umat Israel sendiri. Bukan yang ditetapkan oleh Tuhan. Ya, jadi mesti dibedakan begitu ya, Pak? Ya, harus dibedakan. Nah, waktu kalender Ibrani itu ditambah
satu bulan, maka itu terjadi pada bulan Adar. Hmm. Jadi bulan Adar itu pada waktu tahun Kabisat atau tahun panjang ya, itu ada dua, ada Adar 1, ada Adar 2. Nah tambahannya itu Adar 1, sementara Adar 2 itu panjangnya 29 hari, itu originalnya pada tahun itu. Tapi kemudian ditambahkan satu bulan, yaitu bulan Adar sepanjang 30 hari untuk bisa menyelaraskan tahun-tahun ini, tahun Ibrani dengan tahun matahari, sehingga musimnya itu atau hari rayanya jatuh selalu pada musim panen. Iya, jadi di sini unik juga ya Pak. Kalau penambahan itu kan biasanya kan ya dijadikannya tuh yang kedua gitu ya. Tapi di sini justru penambahan bulannya itu dijadikan bulan yang pertama gitu ya. Iya, bulan pertamanya sepanjang 30 hari itu Adar. Adar 1 itu tambahannya. Ya. Adar 2 itu original pada tahun itu. Apakah ada keunikan yang lain lagi Pak? Ya, kita lihat ya, keunikan yang kedua ini adalah hari baru dalam kalender Ibrani. Ya. Itu dimulai pada petang hari. Bukan pada pagi hari. Nah ini kan unik. Kalender matahari yang kita pakai, itu kalender Gregorian, itu kan mulainya pada pagi hari. Jam 00.00 begitu ya. Sementara kalender Ibrani itu mulainya pada jam 18.00 atau jam 6 petang ketika matahari terbenam. Ya. Nah ini ada alasannya. Alasannya adalah Alkitab Minggu Penciptaan itu dalam Kejadian 1 ayat 5 itu dikatakan jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari pertama. Jadi satu hari itu waktu Tuhan menciptakan langit dan bumi, setiap hari itu mulai dari petang. Petang itu kan gelap. Jadi dia mulainya dari gelap dulu, baru ke terang. Itu kan bagus ya. Habis gelap terbitlah terang. Jadi logikanya bagus itu ya. Nah ini dipakai terus dalam penentuan hari baru di dalam kalender Ibrani. Dan barangkali saya berikan contoh, misalnya di dalam kalender itu hari Pesak itu jatuh pada tanggal 13 April, maka Pesak itu sesungguhnya sudah mulai dari tanggal 12 April petang. Jadi petang sebelumnya, dari tanggal yang tertera di dalam kalender. Nah itu sesuai dengan apa yang tadi dikatakan di dalam Kejadian ya, bahwa hari baru itu mulai dari petang baru ke pagi, baru ke siang. Nah hal ini juga memang perlu disikapi untuk membaca beberapa ayat yang lain di dalam Alkitab. Bagaimana dengan Kisah Rasul 20 ayat 7 Pak? Di situ menjelaskan hari pertama minggu itu tuh sebetulnya hari apa? Apakah itu hari Sabtu ataukah hari Minggu? Ya, barangkali kita coba baca ayat itu lebih dulu ya untuk memperjelas ya bagaimana kita menyikapi itu dan apa yang dipahami oleh pembaca Alkitab abad 21. Coba kita baca lebih dulu. Kisah Rasul 20 ayat 7. Pada hari pertama dalam minggu itu ketika kami berkumpul untuk memecah-mecahkan roti, Paulus berbicara dengan saudara-saudara di situ karena ia bermaksud untuk berangkat pada keesokan harinya. Pembicaraan itu berlangsung sampai tengah malam. Nah, ayat ini harus dibaca dengan memahami kebiasaan orang Yahudi atau Judaism abad pertama. Jadi hari pertama minggu itu adalah hari sesudah Sabat. Sabat itu kan hari ke-7. Jadi hari pertama pada minggu itu adalah hari Minggu. Nah, tetapi kalender Ibrani memulai hari baru itu pada petang sebelumnya. Jadi hari Minggu itu mulai bukan pada jam 00 Minggu pagi, tapi pada hari Sabtu jam 6 petang pada waktu matahari terbenam. Nah, ini cara berpikir yang berbeda ini. Jadi waktu Kisah Rasul 20 ayat 7 itu dicatat, itu pakai kalender Ibrani, bukan kalender Gregorian. Kalender Gregorian belum ada karena abad 16 dia baru dikoreksi gitu kan. Yang ada itu kalender Julian, tetapi tidak dipakai juga. Orang Yahudi tidak mau pakai kalender Julian, kalender Romawi.
Mereka selalu pakai kalender Ibrani karena waktu Tuhan memberikan Torah dan memberikan hari raya, semuanya pakai kalender Ibrani. Jadi mereka terus-menerus pakai kalender Ibrani bahkan sampai sekarang. Nah, jadi kalau kita lihat bahwa hari baru itu mulai dari jam 6 petang, matahari terbenam, itu disebut hari pertama. Itu artinya bahwa Paulus dan semua saudara-saudara seiman pada waktu itu berkumpul pada hari Sabtu petang, bukan pada Minggu pagi. Okay. Padahal orang-orang pembaca Alkitab pada abad 21 dengan pikiran kalender Romawi, ya, itu menganggap itu adalah hari Minggu. Nah, itu kan jadi tidak cocok, ya. Jadi yang cocok adalah semua tokoh, semua orang Yahudi abad pertama pada waktu Alkitab itu tertulis memakai kalender Ibrani. Jadi itu sebetulnya pada hari Sabtu itu ada penutupan Sabat, itu disebut Havdalah. Setelah Havdalah itu ada jamuan makan yang disebut dengan Melafeh Malkah. Nah, itu mereka katakan memecah roti. Nah, apakah ini sama dengan itu perjamuan kudus? Nah, tidak. Pemecah roti itu adalah makan bersama dengan ucapan syukur. Itu adalah memecah roti. Jadi, tetapi bangsa-bangsa yang memahami bahwa roti itu adalah perjamuan kudus, dia pikir oh ini perjamuan kudus. Bukan. Perjamuan kudus itu aslinya adalah jamuan sedar Pesak. Dan itu hanya dilakukan 1 tahun 1 kali. Bukan setiap bulan, bukan juga apalagi setiap hari. Ya, jadi memecah roti di dalam kitab para rasul itu adalah makan bersama dengan pengucapan syukur. Nah, ini yang kita lihat dicatat di dalam Kisah Rasul 20 ayat 7 tadi. Jadi itu terjadi pada hari Sabtu malam menurut kalender Ibrani, dan pada waktu Sabtu malam itu sudah terhitung sebagai hari pertama minggu itu. Ya, jadi bisa dikatakan bahwa hari pertama minggu itu ya, itu adalah hari Minggu, tetapi yang dalam kalender Ibrani itu dimulai pada Sabtu petang. Begitu Pak penjelasannya? Ya, betul. Okay. Jadi Sabtu petang, tapi hitungannya sudah hari pertama minggu itu yang adalah hari Minggu. Jadi hari Minggu itu mulainya dalam kalender kita Sabtu petang. Itu sudah dimasuk di dalam perhitungan kalender Ibrani sebagai hari Minggu. Nah, tadi Bapak mengatakan itu mengenai Melafeh Malkah, ya. Itu adalah jamuan makan setelah hari Sabat. Jadi kalau begitu ini bisa dilakukan setiap minggu sesudah selesai hari Sabat. Ya, itu bisa dilakukan setiap minggu. Setiap sesudah Sabat, sesudah Havdalah, ya. Havdalah artinya memisahkan hari Sabat dari hari-hari lainnya. Nah, di situ lalu ada jamuan makan bersama. Dalam komunitas. Ya, nah jadi kalau misalnya ada orang yang mengatakan bahwa itu adalah perjamuan kudus, itu berarti tidak tepat ya Pak? Itu tidak tepat, itu bukan perjamuan kudus ya. Itu sama sekali bukan. Artinya kita perlu membaca Alkitab dengan perspektif budaya yang berlaku pada saat itu. Itu yang namanya dengan eksegesis. Kita mengeksegese satu ayat itu berdasarkan apa yang terjadi dalam budaya pada saat itu. Jadi ada di dalam di dalam Alkitab yang berlaku dengan segala kebiasaan atau budayanya pada saat itu. Jangan memakai budaya sekarang lalu kita masukkan ke dalam ayat Alkitab. Itu namanya eksegesis. Nah, itu satu langkah tafsir yang keliru, yang harus dijauhkan dari penafsiran kitab suci yang sehat. Jadi kalau misalnya begitu, perjamuan Paskah itu memang cuma dilakukan 1 tahun sekali, begitu ya? Dalam Alkitab kita lihat itu hanya dilakukan 1 tahun sekali yang disebut dengan Seder Pesak. Nah, kemudian apakah ada keunikan yang lain? Ya, kita bisa lihat keunikan yang lain itu adalah bahwa kalender Ibrani itu juga bersifat profetik, ya, bersifat profetik. Jadi mengapa bersifat profetik? Karena di dalam kalender Ibrani itu kita lihat ada hari-hari raya yang semuanya merujuk kepada Mesias yang dijanjikan. Jadi kalendernya saja sudah menyatakan bahwa Mesias akan datang.
gitu ya. Itu luar biasa. Ya. Nah, karena apa? Karena kalender ini bersifat profetik, dan kalendernya itu diatur. Alkitab dalam Torah itu bicara tentang kalender hari-hari raya yang ada semuanya di dalam kalender Ibrani. Jadi kita bisa melihat bahwa nubuat terhadap Mesias itu sudah dicantumkan dalam bentuk hari raya. 4 hari raya pertama, ya, dalam 7 hari raya yang ditetapkan di dalam Torah itu bicara tentang kedatangan Mesias yang pertama, yaitu hari raya Pesak, kemudian hari roti tidak beragi atau Hag Hamatzah, kemudian hari perhitungan Omer, itu Sfirat HaOmer, di situ kebangkitannya, dan kemudian yang keempat itu hari raya Shavuot atau Pentakosta. Itu berhubungan dengan kedatangan Yesua Sang Mesias yang pertama. Lalu dalam kalender Ibrani juga ada hari-hari raya yang berurusan dengan kedatangan Mesias yang kedua. Apa itu? Itu adalah hari raya Rosh Hashanah atau hari raya peniupan sangkakala, ya, yang itu berhubungan dengan kedatangan Yesus yang kedua. Kemudian ada hari raya Yom Kippur dalam arti eskatologis, itu hari pendamaian. Nah, disitulah Yesua akan menyelamatkan umat Israel. Nah, kemudian hari yang ketiga dalam berhubungan dengan kedatangan yang kedua itu hari raya Sukkot, dan hari Sukkot ini atau pondok daun itu merujuk kepada kerajaan 1000 tahun, Mesias di bumi. Jadi itu berkaitan dengan kedatangan Mesias yang kedua, dan itu ada semua di dalam kalender, sehingga waktu kita memakai kalender Ibrani kita selalu diingatkan bahwa dia yang sudah datang pertama kali, ya, 2000 tahun yang lalu, dia juga akan datang kembali, ya, untuk bersama dengan umatnya pada kedatangan yang kedua. Jadi indah sekali waktu kita memakai kalender Ibrani, secara otomatis umat Tuhan itu diingatkan akan kedatangan pertama dan menyongsong kedatangan kedua. Gereja Kehillat Mesianik Indonesia sendiri memakai kalender apa tuh, Pak? Ya, karena melihat bahwa ada banyak nilai-nilai yang sangat positif dalam kalender Ibrani, ya, seperti hari raya dan juga segala peringatan yang lain, membuat GKMI, Gereja Kehillat Mesianik Indonesia, memandang penting untuk menerbitkan kalender Mesianik, kalender Ibrani, kalender Yahudi setiap tahun. Jadi di dalam kalender itu kita mendapatkan 7 hari raya yang tadi saya sebutkan, itu ada di sana. Kemudian juga tentu kita karena hidup di Indonesia kita mesti menyesuaikan dengan hari libur nasional, itu ada di sana. Tapi juga dalam kalender Mesianik GKM itu juga ada bulan baru, jadi setiap bulan baru itu juga ada di sana. Dan juga ada hari-hari istimewa lainnya yang berhubungan dengan nabi-nabi seperti Mose, itu juga tercantum di sana. Sehingga ini akan melengkapi kehidupan rohani umat Tuhan yang ada di Indonesia. Ini menarik, Pak. Jadi mungkin nanti suatu saat kita juga akan membahas topik mengenai hari-hari raya ini, ya Pak ya, supaya kita lebih memahami. Apalagi Gereja Kehillat Mesianik Indonesia itu sudah menerbitkan kalender sendiri dan merayakan hari-hari raya Alkitabiah yang tentunya berbeda dengan hari-hari libur yang berkaitan dengan hari-hari raya yang berlaku di dalam kalender Gregorian. Ya, benar. Nanti kita akan lakukan dalam episode yang berikutnya. Pertama itu adalah hari-hari raya yang berhubungan dengan kedatangan pertama Mesias, Yesua, dan kemudian setelah itu juga kita lanjutkan dengan hari-hari raya yang berhubungan dengan kedatangan Mesias yang kedua. Baik, saudara yang dikasihi Elohim, waktu jualah yang memisahkan kita. Saya percaya dengan penjelasan tentang kalender Ibrani Alkitabiah ini membuat kita menyadari bahwa waktu kita membaca Alkitab, kalender yang digunakan adalah kalender Ibrani, yang tentunya berbeda dengan kalender Gregorian yang kita gunakan sehari-hari. Karena itu, untuk memelihara Alkitab lebih baik kita perlu memahami juga kalender Ibrani. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan share
kanal Kehilat Mesianik di YouTube untuk mendapatkan topik-topik menarik lainnya. Kami berdua pamit. Yesua keselamatanku, Torah kesukaanku, menuju kepenuhan bangsa-bangsa. Shalom, shalom.